musim lalu berhasil menciptakan 5 gol bagi Sriwijaya. Dan ini dia pasukan Persisam asuhan pelatih Henry Susilo. Iya, tampil dengan kekuatan penuh. Persisam kali ini menurunkan duet lini depannya Julio Lopez dan Pavel Solomin, dan ditopang Fagundes serta Akbar Rashid, dan di lini belakang tidak ada perubahan. Dan tim Sriwijaya FC asuhan Ivan Kokolev. Iya, kali ini melakukan pergantian di posisi yang ditinggalkan oleh Arif. Arif menggantikan posisi yang ditinggal Budi Sudarsono di lane Abung. Dan ini dia babak pertama Persisam melawan Sriwijaya FC dari Stadion Segiri. Pertandingan pertama bagi Persisam pasca libur panjang di bulan Desember yang lalu. Sementara ini dalam merupakan pertandingan yang kedua bagi Sriwijaya FC. Pada pertandingan pertama beberapa hari yang lalu di Palembang, mereka berhasil unggul telak atas Persib Bandung dengan 4-1. Serangan langsung dilakukan oleh Laskar Wongkito, Arif Suyono. Kembali Sriwijaya. Gagal kali ini. Serangan balik Persisam langsung diarahkan ke Pavel Solomin. Kembali Pavel Solomin dari sisi sebelah kanan. Pavel lepaskan crossing. Terlalu terburu-buru Pavel Solomin. Jatuh di belakang gawang Sriwijaya FC yang dikawal Ferry Rotinsulu. Dan ini dia salah satu punggawa timnas Indonesia pada Piala AFF kemarin, Muhammad Ridwan. Kali ini Ridwan bermain di bek kiri, Bung. Bukan layaknya seperti bermain di tim nasional, bermain di sayap kanan. Menarik kita lihat bahwa justru tim tamu yang melakukan pressing dari menit awal. Tendangan bebas langsung diperoleh Laskar Wongkito. Bersiap-siap menjaga gawang Persisam Samarinda. Wawan Hendrawan. Tampaknya bola mati kali ini akan dieksekusi oleh Diano. Tabrakan. Suksesor Rahmat Darmawan tadi Ivan Kokolev, dan ini dia Mahyadi Panggabean. Ini adalah merupakan musim kedua Mahyadi bersama Sriwijaya FC. Pemain yang juga pernah merumput bersama Persik Kediri dan PSMS Medan. Isdiantoro kali ini. Julsimi. Julsimi salah satu pemain yang pernah memperkuat Sriwijaya juga. Iya. Dan ini dia salah satu mantan pemain Sriwijaya juga, Pavel Solomin, pemain asal Uzbekistan. Pemain yang juga merupakan striker timnas Uzbekistan. Musim lalu Pavel Solomin berhasil menciptakan 5 gol bersama Sriwijaya FC. Bukan pelanggaran tampaknya. Fandi Mukhtar, masih Fandi. Masih Fandi. Oh, berhasil Fandi melewati 2, 3, 4 pemain. Irsyad Aras. Offside tampaknya. Luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh Fandi Mukhtar. Mantan pemain PSM Makassar, Irsyad Aras. Kita melihat bagaimana aksi individu dari seorang Fandi Mukhtar.
berhasil melewati 2 bahkan sampai 3 pemain. Lepaskan umpan pendek ke Irsyad Aras. Rudi Widodo, pemain yang juga baru bergabung bersama Sriwijaya FC dari Persibo Bojonegoro. Ya. Tambahan masuknya Rudi Widodo bagi Sriwijaya adalah sebuah hal yang positif karena mengingat jadwal pertandingan di 3 kompetisi yang mereka akan lakoni dan masih belum kembalinya performa Budi Sudarsono, diharapkan bisa menutupi lubang yang ada. Ronald Fagundes, Julio Lopez tadi, Isdiantono. Dia mantan striker PSM Makassar, pemain yang juga asal dari Chili. Emrodi tadi, pelanggaran tampaknya terhadap Pavel Solomin. Duel yang akan kerap kelihatan antara Thierry dan Solomin. Thierry yang baru saja lepas dari akumulasi kartu kuningnya. Ronald Fagundes berusaha melewati Supardi, masih Ronald Fagundes menghasilkan tendangan pojok yang pertama bagi Persisam Samarinda. Julio Lopez, sebuah tendangan first time berusaha dilepaskan oleh Fandi Mukhtar. Masih melenceng, Bung. Sebuah skema tendangan corner yang cukup baik, di mana Fandi Mukhtar jauh sama sekali dari pengawalan dan hampir saja merubah kedudukan. Ronald Fagundes, masih Fagundes, pemain yang dikenal memiliki teknik individu di atas rata-rata di Indonesia Super League. Dibiarkan selalu penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Prestasi terbaik yang pernah diukir oleh Persisam Samarinda pada pentas sepak bola nasional adalah tampil sebagai juara divisi utama pada musim 2008-2009, sekaligus kembali meloloskan mereka untuk berlaga pada Indonesia Super League sebagai kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Musim lalu mereka hanya menempati peringkat ke-12 di klasemen Jarum Indonesia Super League. Sementara pada Copa Indonesia mereka mampu lolos hingga babak 16 besar. Dirga Lasut. Wah, sontekan dari belakang dari Julsimi menghentikan Rudi Widodo. Mantan pelatih timnas Indonesia dan juga pelatih tim Myanmar, Ivan Kolev.
kembali menghasilkan tendangan bebas yang kedua bagi Sriwijaya FC. Dan lagi-lagi dihadapi oleh Diano, pemain asal Brasil. Kita nantikan Claudiano. Oh, sebuah tendangan keras yang masih melayang di atas Mister Persisam Samarinda. Sebuah percobaan dari tendangan bebas langsung dari jarak yang cukup jauh tentunya. Sejauh ini Claudiano telah menciptakan 2 gol bagi Sriwijaya FC. Mengenai wasit tadi. Sebuah antisipasi yang cermat dari Wawan Hendrawan. Merasa berada pada posisi offside tadi. Julio Lopez. Ya, kembali serangan. Balik melalui Julio Lopez. Masih beruntung sebuah blok mampu dilakukan oleh Ferry Rotinsulu dan juga masih ada Claudiano. Menggagalkan peluang yang tercipta bagi Persisam Samarinda. Di menit ke-10 ini. Serangan balik melalui Mahyadi Panggabean kali ini. Rudi Widodo. Iya, sebuah skema serangan antisipasi atau serangan balik dilakukan Persisam tadi, di mana Ahmad Sembiring bisa memotong bola dari lini belakang Sriwijaya FC dan memberikan umparan sodoran ke depan kepada Jilo. Namun masih untung penjaga gawang dari Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, masih bisa menghadang dengan kakinya. Lihat ya, duel kedua pemain asing ini masih membentur kaki kepada penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Hampir saja. Ya. Sedikit mengalami gangguan pada kakinya. Sebuah peluang yang sangat terbuka sebenarnya bagi Julio Lopez. Sayang sekali. Tendangan pelan yang dilepaskannya masih membentur Ferry Rotinsulu. Sebuah umpan yang cukup baik di antara dua pemain belakang mereka, Thierry dan Claudiano. Belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Julio Lopez. Tampak mendapatkan perawatan menjaga gawang kedua timnas Indonesia, Ferry Rotinsulu. Dalam pertandingan kali ini, Sriwijaya FC tidak dapat diperkuat oleh 3 pemain andalan mereka, yaitu Ponario Astaman, Octavianus Maniani, dan juga Budi Sudarsono. Muhammad Ridwan, Kayamba Gams tadi terpotong oleh Irsyad Aras. Kembali Jelo. Cukup tenang pemain Persisam Samarinda, mencoba mencari celah. Ya, bermain dari kaki ke kaki. Kedua tim mulai memperlihatkan kelasnya. Firman Utina, Arif Suyono, Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi. Kurang cermat Firman Utina. Salah pengertian. Kembali Firman Utina, sebuah umpan lambung ke sisi kiri. Maksudnya ke Kayamba Gams. Hingga memasuki
pertandingan yang ke-7 hari ini. Kayamba Gams baru berhasil menciptakan 2 gol bagi Sriwijaya FC. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persisam Samarinda setelah mengenai badan Supardi tadi. Ini dia bench pemain cadangan tuan rumah. Firman Utina. Mahyadi Panggabean kali ini. Arif Siono. Crossing ke Kayamba Gams yang dituju. Sebuah skema serangan yang cukup menarik, bermain ke samping dengan 1-2 sentuhan, kemudian melakukan umpan silam kepada Kit Kayamba Gams, di mana cukup sulit bagi pemain belakang untuk mengantisipasinya. Bukan pelanggaran, kali ini tampaknya pelanggaran Firman Utina terhadap Ronald Fagundes. Pemain yang juga pernah membela Persik Kediri dan PSM Makassar, Ronald Fagundes. Kurang cermat kontrol bola dari Mahyadi Panggabean. Wandi Muhtar melebar ke kanan, tidak ada satupun kawan di situ. Terlambat beberapa meter. Irsyad Aras tadi, mantan pemain Arema Indonesia, Wandi Muhtar. Dirga Lasut, Firman Utina, Arif Siono kali ini. Pendek saja, Rudi Widodo, kembali Arif Siono, Rudi Widodo. Offside, Arif Siono. Ada 2 pemain Sriwijaya yang berada pada posisi offside, Arif Siono dan juga Rudi Widodo. Ya, menarik Bung Open, kita lihat kedua tim walaupun Sriwijaya bermain tandang namun tidak terlihat bermain secara defensif, bahkan kedua tim justru bermain terbuka. Bermain secara kelas mereka dari kaki ke kaki dan sesekali mencoba merubah arah belakang pertahanan lawan. Perebutan yang cukup kental terlihat di lapangan tengah. Kembali pelanggaran dari Terry kali ini. Oh, tampaknya Firman Utina menghasilkan kartu kuning yang pertama. Satu wasit. Sebuah hadiah yang sangat tidak mengenakan di menit ke-17 bagi kapten Timnas Indonesia. Ya, Firman Utina. Foul tentunya. Mengambil dari belakang. Penglihatan yang jeli dilakukan oleh wasit Oki. Kita nantikan Pavel Solomin bersiap-siap Jelo. Pavel Solomin. Masih ada Claudiano. Isdiantono, Pavel Solomin. Masih bukan offside Isdiantono, sebuah crossing berbahaya, ada Jelo di situ. Dibayang-bayang oleh Muhammad Ridwan. Masih terlalu tangguh Muhammad Ridwan bagi striker Julio Lopez. Irsyad Aras kali ini, Pavel Solomin. Cepat kita lihat serangan dari Persisam Samarinda ke kanan. Julio Lopez dan jatuh di kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan keputusan dari wasit. Apa yang sesungguhnya terjadi? Nampaknya wasit lihat bahwa jatuhnya Jelo bukan sebuah pelanggaran. Dalam gerak lambat kita lihat. Iya, dalam penglihatan wasit dengan bola yang bergerak keluar, wasit melihat bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran.
diwaspadai bagi pertahanan Sriwijaya FC adalah beberapa kali pertahanan dan lini kedua mereka sering salah pengertian sehingga gampang diserobot atau dipotong oleh pemain gelandang atau lini kedua dari Persisam Samarinda. Ya, kembali Ronald Fagundes, Julio Lopez, kembali Lopez, masih Lopez. Lebar ke kanan kali ini. Yang dituju Fandi Mukhtar, lepaskan crossing Fandi Mukhtar. Terlalu terburu-buru untuk yang kedua kalinya. Fandi Mukhtar melepaskan crossing yang jatuh di belakang gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kembali serangan balik dengan memanfaatkan kelemahan atau kesalahan dari pemain Sriwijaya sendiri. Keluar dari sektor kanan dan kiri. Namun umpan yang dilakukan Fandi Mukhtar masih belum terarah. Berjibaku Pavel dan juga Claudiano. Pelanggaran. Kembali Pavel Solomin. Masih Pavel. Ronald Fagundes kali ini berusaha melepaskan crossing. Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes. Mampu melepaskan crossing ke tiang jauh dan berbahaya dan ya, sebuah streaming di depan gawang Sriwijaya FC diawali oleh sebuah umpan yang sangat matang dari Ronald Fagundes, berhasil dimaksimalkan oleh pemain Samarinda dan berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, sebuah umpan yang cukup baik dilakukan oleh Fagundes di gawang jauh di mana Fandi Mukhtar berdiri bebas dan memberikan flick ke dalam dan walaupun sedikit membentur Mister Gawang. Ini dia. Tanpa penjagaan dari M. Ridwan dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu juga tidak bisa mengantisipasi. Ahmad Sembiring berada di posisi yang paling tepat, berada pada momen yang cukup baik. Iya, tidak satupun pemain Sriwijaya FC berhasil membuang jauh bola tadi dan Ahmad Sembiring menciptakan gol pada menit. Ini adalah merupakan gol pertama bagi Ahmad Sembiring bersama Persisam Samarinda. Pemain berusia 27 tahun mampu memaksimalkan scrimmage di depan gawang Ferry Rotinsulu dan 1-0 bagi Persisam Samarinda di menit ke-22. Iya, semakin menarik, Bung. Sebuah serangan yang ditata dari kaki ke kaki oleh pasukan Persisam Samarinda kali ini membuahkan hasil. Dari menit awal walaupun ada 2-3 peluang yang belum bisa mereka manfaatkan, kali ini Ahmad Sembiring berhasil menjebol gawang dikawal Ferry Rotinsulu.
Kembali tekanan kali ini melalui Isdiantono. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes. Yang dituju Pavel Solomin. Isdiantono. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Mahyadi Panggabean. Offside Kate Kayamba Gams. Pemain berusia 38 tahun. Pemain yang disebut-sebut sebagai pemain dengan stamina atau fisik terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC di usianya yang ke-38. Kate Kayamba Gams masih memiliki VO2 max tertinggi. Pelatih Henry Susilo, pelatih muda yang juga pernah membela Arseto Solo. Pelanggaran terhadap Pavel Solomin oleh Claudiano. Wow, sebuah tendangan yang besar dan Julio Lopez dan gol! Hanya dalam tempo 5 menit 2 gol tercipta bagi kubu Persisam Samarinda, membuat pendukung kesayangan mereka sontak kegirangan sebuah hasil yang luar biasa ke gawang Ferry Rotinsulu dan kali ini oleh Julio Lopez. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup menarik antara dua pemain asing, Pavel Solomin dan Fagundes. Sebuah tendangan dengan kanon bal tidak baik, tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Ferry Rotinsulu dan rebound dapat dimanfaatkan oleh Gilo yang berdiri bebas tanpa pengawalan, bahkan sempat mengecoh Ferry Rotinsulu untuk kedua kalinya. 2-0 saat ini. Persisam Samarinda memimpin melalui gol Jelo atau Julio Gabriel Lopez Venegas. Pemain asal Chili, pemain berusia 32 tahun. Sebelumnya Julio Lopez membela Persiba Balikpapan pada musim 2009-2010. Sebuah hasil yang tentunya sangat mengecewakan bagi Sriwijaya FC, bagaimana hanya dalam tempo 5 menit 2 gol berhasil tercipta. Tekanan demi tekanan memang langsung diberikan sejak menit pertama oleh Persisam Samarinda tadi. Menghasilkan 2 scrimmage di depan gawang Ferry Rotinsulu dan berhasil dimaksimalkan. Tampaknya tendangan geledek yang dilepaskan oleh Pavel Solomin tadi tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Muhammad Ridwan, Rudi Widodo tadi. 2 kali kita melihat Rudi Widodo gagal mengontrol bola dengan baik. Maksudnya ke Kate Kayamba Gams. Cukup tenang pemain-pemain Persisam Samarinda pasca keunggulan 2-0. Kali ini Ronald Fagundes, pemain asal Argentina. Kembali Supardi, Dirga Lasut, Arif Suyono. Kembali ke Dirga Lasut.
Firman Utina kali ini. Crossing jauh yang dituju Rudi Widodo. Julsimi. Berjibaku 1-1, bukan pelanggaran, kembali Julsimi. Lepaskan umpan jauh ke depan. Masih ada Claudiano, kembali melakukan kesalahan Claudiano. Nyaris saja mampu dikejar oleh Julio Lopez. Masih untung Ferry Rotinsulu keluar di saat yang tepat. Juga membuat sedikit kegirangan bagi istri Julio Lopez yang turut menyaksikan jalannya pertandingan sore ini. Ya, sebuah pemandangan yang cukup baik tentunya. Indonesia Super League juga ditonton oleh ibu, anak, dan orang tua. Menjadikan sebuah hiburan di hari libur, sebuah alternatif tentunya. Di lapangan kita lihat jelas bahwa pertahanan dari Sriwijaya FC sedikit kebingungan. Komunikasi yang mungkin sedikit terhalang. Terutama di dua center mereka, Claudiano dan Jerry. Irsyad Aras kali ini, masih Irsyad. Cukup percaya diri yang tinggi. Persisam Samarinda tampaknya mengawali pertandingan di bulan Januari ini dengan kepercayaan yang sangat tinggi, Bung. Untuk cukup tenang menghadapi tim sekelas Sriwijaya FC. Ya, mobilitas kedua sayap Persisam saat ini cukup baik. Pandi Mokhtar dan Fagundes cukup merepotkan Supardi dan M. Ridwan tentunya. Jarang sekali kita lihat bahwa Supardi dan M. Ridwan yang biasanya sering membantu serangan lewat dari setengah lapangan pertahanan mereka. Firman Utina. Kayamba Gams yang dituju. Masih ke Kayamba Gams. M. Ridwan. Maksudnya ke Mahyadi Panggabean tadi. Buah sapuan dari Julsimi. Ronald Fagundes. Masih Fagundes. Oh, jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Masih Muhammad Ridwan melebar ke kanan. Arif Suyono berbahaya. Arif Suyono. Berawal dari kesalahan yang dilakukan Fagundes, tidak bisa melewati Firman Utina, dan Firman berhasil memberikan umpan terhadap Arif Suyono yang kali ini belum menemui sasaran dalam syuting kaki kanannya. Pertandingan terakhir yang dilakukan oleh Persisam Samarinda sebelum pertandingan sore ini adalah melawan Persibo Bojonegoro pada tanggal 14 November yang lalu. Saat itu Persibo berhasil unggul 2-1 atas Persisam Samarinda. Sebelumnya melawan Persijap Jepara, Persisam juga kalah dengan 1-0. Sementara itu Sriwijaya FC sebelumnya pada bulan Januari beberapa hari yang lalu berhasil unggul telak 4-1 atas Persib Bandung dan menahan imbang Persija Jakarta di Senayan dengan 0-0 pada tanggal 3 November yang lalu. Beberapa kali passing yang dilepaskan oleh pemain-pemain Sriwijaya justru jatuh di kaki lawan. Setelah pertandingan ini, masih ada 2 laga home lainnya yang akan dilakukan oleh Persisam Samarinda, yaitu melawan Persib Bandung dan juga PKT Bontang.
Serangan dari Sriwijaya kali ini melalui Supardi, melebar ke kiri. Kit Kayamba Gams yang dituju berbahaya. Kit Kayamba Gams. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Masih tepat jatuh di pelukan Wawan Hendrawan. Belum merubah kedudukan, masih 2-0 bagi Persisam. Iya, sebuah skema menyerang yang selalu diawali dari sektor sayap, dan kali ini Supardi yang keluar untuk pertama kalinya memberikan umpan jauh kepada Kit Kayamba Gams yang berdiri bebas. Dengan aksi individu, tendangan half volley masih tepat di penjagaan penjaga gawang Wawan Hendrawan. Apakah mencoba melakukan syuting dari jauh lagi? Kembali Pavel Solomin. Masih lemah, jatuh di kaki Claudiano. Isdiantono kali ini. Mantan pemain Persija Jepara, Isdiantono. Pavel Solomin. Lebar ke kanan. Potong oleh Muhammad Ridwan, masih Ridwan. Kembali kurang cermat, passing yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Julio Lopez, masih Lopez. Lalu terburu-buru Akbar Rashid tadi. Pemain yang sore ini diplot sebagai kapten ke-11 bagi Persisam Samarinda. Muhammad Ridwan. Sebuah crossing. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Maksudnya ke Kit Kayamba Gams. Dia sang piton Budi Sudarsono, pemain yang disebut-sebut memiliki tipikal yang sangat disukai oleh Ivan Kolev. Isdiantono lebar ke kanan. Julio Lopez tadi. Irsyad Aras. Isdiantono. Julio Lopez. Dirga Lasut. Mahyadi Panggabean. Turun. Supardi kali ini. Usaha diraih oleh Kit Kayamba Gams. Di musim ini Kit Kayamba Gams baru menciptakan 2 gol bagi Sriwijaya FC, sebuah pencapaian yang jauh di bawah hasil yang mampu dilakukannya musim lalu. Beberapa kali safety first yang dilakukan pemain pertahanan Sriwijaya FC hampir saja dibaca dengan baik oleh penyerang daripada Persisam Putra Samarinda.
Muhammad Ridwan yang dituju Rudi Widodo. Dibiarkan saja oleh Wawan Hendrawan. Ya, belum terlihat pergerakan Rudi Widodo yang biasa bergerak bebas dari sektor kiri ke kanan. Layaknya ketika Rudi bermain melawan Persib Bandung yang sangat-sangat merepotkan barisan pertahanan lawan. Ahmad sendiri tadi. Rodi kembali jatuh di kaki pemain Sriwijaya. Mahya di Panggabean kali ini. Dirga Lasut. Claudiano. Bermain dengan umpan-umpan panjang saat ini Sriwijaya FC belum menemukan celah untuk bisa menjebol atau minimal memperkecil ketertinggalannya. Sepanjang 41 menit babak pertama berlangsung, kita belum lihat adanya satu peluang yang berhasil membahayakan gawang Wawan Hendrawan. Kembali Firman Utina. Serangan balik Persisam Samarinda, ada 4 pemain Persisam menghadapi 2 pemain bertahan dari Sriwijaya. Kita hentikan. Masih beruntung. Ada Terry berhasil mematahkan crossing dari Ronald Fagundes. Wandi Mukhtar. Kembali diarahkan ke Ronald Fagundes. Offside tampaknya. Wow. Ronald Fagundes. Pelanggaran Rudi Widodo terhadap Irsyad Aras. Rudi Widodo adalah mantan pemain Persibo Bojonegoro dan memilih bergabung bersama Sriwijaya FC memasuki pertandingan pasca istirahat menyambut Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Ini dia Octavianus Ottomaniani, pemain yang juga menjadi salah satu pemain yang sangat dielulukan oleh publik Indonesia dalam Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Kit Kayamba Gams lebar ke kiri yang dituju Terry, sebuah crossing dan ada Rudi Widodo di sana. Masih mampu dicapai dari Rudi Widodo. Arif Suyono kali ini. Ya di Panggabean. Dirga Lasut.
Crossing dari Muhammad Ridwan terlalu jauh. Sebuah umpan yang tampaknya diarahkan ke Rudi Widodo. Pemain yang sukses menciptakan 2 gol pada Piala AFF yang lalu, Muhammad Ridwan. Memasuki detik-detik akhir jalannya babak pertama, masih tertinggal Sriwijaya FC 2-0 dari Persisam Samarinda. Kit Kayamba Gams lepaskan crossing ke tiang jauh. Kit Kayamba Gams, ada Mahyadi Panggabean dan juga Arif Suyono. Kita melihat bagaimana aksi individu dari Ronald Fagundes. Serangan balik Persisam kali ini terlalu dekat ke Ferry Rotinsulu. Maksudnya kembali ke Kit Kayamba, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan yang diberikan oleh Muhammad Ridwan tadi. Ya, dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra menyudahi jalannya babak pertama. Trisula langsung dipasang oleh Ivan Kolev. Selain Budi dan juga Rudi Widodo, juga ada Kit Kayamba Gams. Dan ini dia babak kedua Persisam melawan Sriwijaya FC dari Stadion Segiri, Samarinda. Octavianus Ottomaniani, pemain yang masih berusia 20 tahun pada tahun ini. Iya, sentuhan pertama Okto dengan sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Isdianto. Pelatih Ivan Kolev. Supardi kali ini yang dituju Budi Sudarsono, Octavianus Maniani, 2 pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua. Fandi Mukhtar, mantan pemain Arema Indonesia. Claudiano melebar ke kiri, Muhammad Ridwan yang dituju. Kit Kayamba Gams, masih Kit Kayamba Gams, diapit oleh 2 pemain Persisam sekaligus, Irsyad Aras dan juga Fandi Mukhtar. Protes dilayangkan oleh kapten ke-11 Sriwijaya, Irsyad Aras. Pavel Solomin tadi, Fandi Mukhtar yang dituju, Julio Lopez berbahaya kali ini, masih Julio Lopez. Ada Ottomaniani membantu tahanan bagi Sriwijaya FC. Pemain yang sangat lincah dengan teknik individu di atas rata-rata, Octavianus Maniani. Pemain muda asal Papua yang sukses menciptakan 1 gol pada Piala AFF yang lalu. Lemparan ke dalam Isdiantono.
memang ada pergantian dilakukan dari kubu Persisam tentunya. Muhammad Ridwan, Ketka Yambagams yang dituju. Kembali dipotong, laju bola oleh Irsyad Aras. Ini dia pemain yang juga sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu, Irsyad Aras. Pemain asal Saint Nevis and Kitts, sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Ketka Yambagams. Kembali tekanan dari Persisam, Ronald Fagundes kali ini berusaha melewati dua pemain, Supardi dan juga Otto Maniani. Ya, kembali tertekan di menit-menit awal. Sriwijaya FC coba keluar tentunya. Dengan gaya rambut yang sedikit nyentrik, Jello Julio Lopez, pemain berusia 31 tahun, telah menciptakan 4 gol bagi Persisam di awal musim ini. Dengan lahirnya gol tambahan pada babak pertama tadi. Ya. Masuknya Otto dan Budi sampai menit ke-51 ini belum terlihat bisa membantu karena penjagaannya cukup ketat dilakukan oleh para pemain Persisam. Serangan kembali dari Persisam, Julio Lopez. Upaya yang sangat baik dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Octavianus Maniani. Kita melihat apa yang terjadi. Masih kurang jelas bagi kita. Ya, tampak tidak terkontrol emosinya Octavianus Maniani menghadapi wasit Oki Dwi Putra. Dan tampaknya Octavianus Maniani langsung memperoleh kartu merah, Bung. Ya, kita belum bisa melihat apa yang terjadi karena perjalanan tetap bola terus berlanjut. Sebuah kerugian tentunya. Kita nantikan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Octavianus Otto Maniani. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua ini langsung memperoleh kartu merah dari wasit Oki Dwi Putra. Namun satu yang terlihat tadi adalah bagaimana Otto berusaha meraih tangan dari wasit Oki Dwi Putra. Instruksi Ivan Kolev terhadap Budi Sudarsono. Ya. Pasca dikeluarkannya Octavianus Otto Maniani. Dan kembali Ahmad Sembiring juga melayangkan protes terhadap wasit Oki Syaputra. Oki Dwi Putra maksud kami. Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring, pencipta gol pertama bagi Persisam pada babak pertama tadi. Ini dia, tampaknya terjadi benturan. Oh, tampaknya Octavianus Maniani
melayangkan tandukan terhadap wasit. Iya. Dan ini dia luapan emosi lainnya yang dilayangkan Octavianus Maniani terhadap wasit Oki Dwi Putra. Iya, sebuah kartu merah yang harus dibayar mahal oleh Okto Maniani dengan aksi reaktifnya. Dan memang layak mendapatkan kartu merah. Sebuah pelajaran berharga tentunya bagi seorang pemain muda yang saat ini sedang digadang-gadangkan. Mendapatkan perawatan dari tim medis penjaga gawang Persisam Samarinda Wawan Hendrawan. Instruksi dari M. Robi terhadap barisan belakang dari Persisam Samarinda dan kapten kesebelasan Akbar Rashid. Ini dia luapan kegembiraan pasca lahirnya gol pertama bagi Persisam oleh Ahmad Sembiring di babak pertama tadi. Iya, terjadi komunikasi antara Muhammad Ridwan dan juga Julio Lopez. Ya, kedua pemain pernah bermain bersama di satu tim di PSIS Semarang. Ya. Kembali serangan dari Persisam Samarinda. Fandi Mukhtar melebar ke kanan, kembali ke Fandi Mukhtar. Ketkayamba Gams cukup jauh. Ketkayamba Gams turun menjemput bola. Supardi berhasil mengoceh Ronald Fagundes, kembali Supardi. Rudi Widodo, Dirga Lasut melebar ke kiri, Muhammad Ridwan yang dituju. Masih Ridwan, Ketkayamba Gams kembali ke Muhammad Ridwan. Maksudnya Budi Sudarsono. Ronald Fagundes kali ini. Julio Lopez kembali, Ronald Fagundes masuki daerah pertahanan dari Sriwijaya FC. Dibayang-bayang oleh Claudiano. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Claudiano terhadap Ronald Fagundes. Iya, dengan posisi ketinggalan 2 gol dan ditambah di kartu merah kayaknya Okto Maniani cukup sulit bagi Sriwijaya FC untuk tampil bangkit dan minimal mengejar ketertinggalannya. Tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Akbar Rashid. Terlalu jauh, tendangan dilepas oleh Akbar Rashid. Pemain yang sore ini diplot sebagai kapten kesebelasan oleh pelatih Henry Susilo. Firman Utina langsung mengarah ke penjaga gawang Wawan Hendrawan. Ya, umpan-umpan jarak jauh yang dilakukan Firman kerap kali dibaca oleh pemain pertahanan Persisam Samarinda karena mereka hafal betul gaya bermain Firman di klub maupun di tim nasional, dan saya pikir perlu divariasikan atau dicoba dicari alternatif lain. Karena Sriwijaya FC mempunyai kedua striker yang cukup bagus.
Penggantian pemain tampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Masuk Dong Su Choi menggantikan Fandi Mukhtar. Dong, pemain asal Korea Selatan berusia 27 tahun. Sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi Persisam Samarinda. Ahmad Sembiring. Jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Kit Kayamba Gams. Kembali Muhammad Ridwan. Rudi Widodo kali ini. Gagal melewati M. Robi. Akbar Rashid. Ini dia Muhammad Robi. Ya, pemain berusia 25 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Muhammad Robi bersama Persisam pada musim ini. Budi Sudarsono tampaknya sedikit diplot ke kanan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Octavianus Maniani. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya, Supardi, Budi. Dirgalasut. Salah pengertian Dirgalasut dan juga Thierry. Muhammad Ridwan kali ini. Beberapa kali kita melihat sejak babak pertama kesalahan passing kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh Jenderal Lapangan Tengah Timnas Indonesia Firman Utina. Sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Budi. Pemain asal Argentina Ronald Fagundes kembali sliding tackling dilakukan oleh Claudiano terhadap Julio Lopez. Pencipta 4 gol bagi Persisam sejauh ini. Isdiantono. Kembali Ahmad Sembiring. Pavel Solomin, kapten kesebelasan Akbar Rashid. Juga tidak cermat Akbar Rashid, jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Kit Kayamba Gams. Kontrol bola yang tidak cermat dari Kit Kayamba Gams menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persisam Samarinda. Ya, kali ini Kit Kayamba Gams bermain sedikit keluar, meninggalkan Rudi Widodo di dalam. Kekurangan pemain tentunya sedikit merubah gaya bermain dari Sriwijaya FC. Setelah pertandingan ini, pertandingan selanjutnya bagi Persisam Samarinda masih di tempat yang sama melawan Persib Bandung dan juga Bontang PKT. Sementara itu Sriwijaya FC, pertandingan selanjutnya mereka masih akan melakoni tur Kalimantan melawan Bontang PKT dan kembali ke kandang untuk menghadapi Arema Indonesia pada tanggal 23 Januari nanti. Dibuang saja oleh Joel Simi, mantan pemain Sriwijaya FC. Budi Sudarsono berusaha melewati Joel Simi dan juga Isdiantono. Masih Budi Sudarsono mengenai kaki Joel Simi. Kembali terbatahkan serangan dari Sriwijaya FC. Kali ini Kit Kayamba Gams lepaskan crossing. Rudi Widodo yang dituju, Budi Sudarsono dan sebuah heading. Ronald Fagundes ikut membantu pertahanan bagi Persisam Samarinda.
Kembali Ronald Fagundes kerjasama dengan Isdiantono. Pavel Solomin. Fagundes. Bukan pelanggaran, serangan balik dari Persisam. Dibiarkan saja oleh Claudiano Alves dos Santos. Oh, Firman Utina tampaknya. Pasca kemenangan telak melawan Persib Bandung beberapa hari yang lalu dengan 4-1, tampaknya Sriwijaya kembali ke performa yang tidak sebagaimana mestinya. Pada awal musim ini, Sriwijaya juga tampil dengan grafik yang tidak meyakinkan. Juara Piala Indonesia 3 kali ini langsung menerima kekalahan pertama melawan Delta Sidoarjo. Pada laga pramusim, mereka sempat memberi kejutan dengan menjuarai 2 laga pramusim sekaligus, yaitu Indonesian Inter Island Cup dan juga Indonesian Community Shield. Prestasi terbaik yang pernah diukir oleh Sriwijaya lainnya adalah tampil sebagai juara Liga Indonesia pada musim 2007-2008 di bawah pelatih Rahmat Darmawan. Reaksi Arif Suyono pada babak pertama tadi sebelum digantikan oleh Octavianus Maniani yang hanya bermain 5 menit. Tampaknya Jenderal Lapangan Tengah Sriwijaya Firman Utina masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Sebuah hasil yang tentunya semakin melemahkan Sriwijaya FC dalam pertandingan kali ini. Di saat mereka hanya bermain dengan 10 pemain, pasca dikeluarkannya Octavianus Maniani, kali ini Firman Utina juga mendapatkan perawatan dari tim medis di pinggir lapangan. Isdiantono. Ya, saat ini Sriwijaya FC masih bermain dengan 9 pemain, menunggu Firman Utina masih dalam perawatan di luar. Offside Pavel Solomin. Menyambut umpan dari Isdiantono, pemain asal Uzbekistan. Ya, perlu kiranya diambil keputusan apakah masih bisa bermain atau harus digantikan oleh pemain lain. Ya, dan tampaknya Firman Utina sepertinya sulit untuk melanjutkan sisa babak kedua. Di bangku cadangan Sriwijaya masih menyisakan Ade Suhendra dan Ardiles untuk lini kedua. Choi Dong-soo, masih Choi, pendek saja. Julio Lopez. Kembali Ronald Fagundes dan sebuah tendangan first time yang sangat keras dilepaskan oleh Ronald Fagundes. Masih mampu diblok dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Iya, kembali pertahanan dari Sriwijaya FC kewalahan dengan 9 pemain tentunya berusaha tertatih-tatih. Sebuah tendangan kaki kiri Ronald Fagundes masih bisa ditepis penjaga gawang Ferry Rotinsulu.
memasukkan Bobby Satria menggantikan Firman Utina adalah upaya untuk menambah lini pertahanan untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Irsyad Aras, Ahmad Sembiring, jatuh di kaki Rudi Widodo, lebar ke kanan kali ini. Bobby Satria, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina, yang dituju Kate Kayamba Gams ataupun Thierry. Cukup jauh kita melihat pemain bertahan Thierry membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC. Iya, maksudnya Bobby Satria tentunya pelatih Ivan Kolev mendorong Thierry untuk bermain di sektor tengah menggantikan posisi Firman Utina bermain bersama Dirga Lasut. Tampaknya akan dieksekusi oleh Kate Kayamba Gams. Membantu pertahanan Ronald Fagundes. Kate Kayamba Gams langsung ke gawang dan masih tipis melenceng di sisi sebelah kiri gawang. Wawan Hendrawan, tendangan langsung mengarah ke gawang yang dilepaskan oleh Kate Kayamba Gams. Tipis, Bung. Dia pemain yang telah berusia 38 tahun, masuki 39 tahun ini. Irsyad Aras tadi. Choi Dong-soo. Tampaknya Firman Utina langsung mendapatkan perawatan pada lutut kanannya. Kembali Julio Lopez, masih Julio Lopez. Pendek saja, Cho. Ahmad Sembiring, offside. Pemain asal Korea Selatan, Cho, sudah berada pada posisi offside. Sejauh ini, Dong-soo Choi sudah membukukan 2 gol bagi Persisam. Tampak sedikit ragu-ragu tadi Rudi Widodo dalam mengontrol bola. Mantan pemain Persibo Bojonegoro yang bergabung dengan Sriwijaya FC beberapa saat yang lalu. Sebuah strategi lain dilakukan Kolev di lini depannya dengan menempatkan kedua striker mereka bermain berjauhan di saat Rudi Widodo di sektor sayap kanan dan Kate Kayamba di sektor sayap kiri, dengan harapan tentunya Budi Sudarsono bisa masuk sebagai second striker atau penyerang lubang. Tampaknya Claudiano harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Lima legiun asing yang dimiliki oleh Persisam Samarinda. Tidak satu pun di antara mereka yang berasal dari negara yang sama. Selain Ronald Fagundes, mereka juga memiliki Joel Simi, Dong-soo Choi, dan Julio Lopez, serta Pavel Solomin. Joel Simi dan juga Pavel Solomin adalah duo mantan pemain
Sriwijaya FC yang sore ini harus mereka hadapi. Ya, hantu cedera menerpa kubu Sriwijaya FC. Sebelumnya mereka sudah kehilangan Ponario dan pemain asing mereka Pak Jungwon. Kali ini giliran Firman Utina. Muhammad Ridwan berusaha dikejar oleh Kate Kayamba Gams. Cukup tenang pemain-pemain Persisam Samarinda. Isdiantono kali ini. Julio Lopez. Ronald Fagundes, kembali Julio Lopez. Masih Lopez, mencari celah Lopez. Sebuah umpan terobosan maksudnya ke Ahmad Sembiring. Lalu jauh jarak lini kedua dan pertahanan dari Sriwijaya FC. Isdiantono. Pelanggaran terhadap Irsyad Aras tampaknya oleh Emrodi. Oh, tampaknya pemain asal Korea Selatan Choi Dong-soo sekaligus melahirkan kartu kuning bagi Emrodi atau Bobby Satria sekali. Ya. Masuknya Bobby Satria, terjadi rotasi dalam skema permainan di mana Supardi ditarik ke dalam menggantikan posisi Firman Utina dan Emrobi bermain sebagai bek kanan. Bobby Satria maksud kami. Kembali tekanan dari Persisam Samarinda. Julio Lopez terlalu lemah, tendangan menyusut tanah yang dilepaskan oleh pemain asal Chili. Mudah saja terbaca oleh Ferry Rotinsulu. Mantan pemain Persijap Jepara Isdiantono, pemain yang tahun ini memasuki usia yang ke-32. Rudi Widodo kembali mampu dipatahkan oleh Isdiantono. Pas, lempar, pas. Bobby. Pas, balik bola. Pencipta 2 gol musim ini bagi Sriwijaya FC, Kate Kayamba Gams. Pemain asal negara St. Nevis and Kitts, pemain yang juga masih dipercayakan sebagai striker timnas negaranya. Claudiano. Pelatih Henry Susilo, pelatih muda yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pavel Solomin kali ini serangan balik dari Persisam Samarinda, melebar ke kiri, yang dituju adalah Choi Dong-soo. Masih Choi berusaha melihat Bobby Satria dan berbahaya.
Oh, sayang sekali sebuah heading yang dilepaskan oleh kapten ke-11 Persisam Samarinda, Akbar Rashid. Tampaknya Akbar Rashid berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang dilepaskan oleh Choi Dong-soo. Ya, namun sebuah skema serangan yang cukup baik tentunya. Cukup kewalahan lini pertahanan Sriwijaya FC menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh pemain depan Persisam Samarinda. Kita belum melihat adanya ancaman yang berarti dari pemain-pemain Sriwijaya ke gawang Persisam Samarinda sepanjang babak kedua ini. Kembali terlepas. Kerjasama yang kurang cermat Budi Sudarsono dan juga Dirga Lasut. Serangan balik kali ini melalui Choi Dong-soo lagi. Diakhiri oleh sebuah umpan terobosan yang tidak cermat juga dari Choi Dong-soo. Kembali terbuang peluang bagi Persisam Samarinda. Iya, terlalu jauh jarak lini tengah dan pertahanan Sriwijaya FC sehingga memudahkan bagi para pemain Persisam Samarinda untuk keluar melakukan serangan, walaupun beberapa kali serangan belum membuahkan hasil. Pelanggaran oleh Julio Gabriel Lopez Venegas atau Jelo terhadap Dirga Lasut. Tampak pendukung dari kaum ibu-ibu terhadap Persisam Samarinda. Oh, bukan offside, berbahaya. Kekayamba Gams. Maksudnya ke Budi Sudarsono tadi, sayang sekali. Lalu terburu-buru Kekayamba Gams. Iya, sebuah peluang yang sangat-sangat disayangkan dibuang begitu saja tadi oleh Sriwijaya FC, di mana Kit Kayambagam seyogyanya masih bisa memberikan umpan terhadap Rudi Widodo yang berada persis di depan mulut gawang Wawan Hendrawan. Kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga, kali ini bagi Claudiano Dos Santos, pemain asal Brasil berusia 30 tahun. Dan juga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pemain ketiga dari Sriwijaya FC yang harus ditandu keluar lapangan. Ya, jika mengalami cedera serius tentunya tidak ada pergantian lagi, Bu. Iya. Pengawalan yang cukup ketat senantiasa diberikan oleh Irsyad Aras terhadap Kit Kayamba Gams. Kembali terlepas. Choi Dong-soo, Ahmad Sembiring, umpan terobosan ke depan, Pavel Solomin ke sebelah kanan, Ronald Fagundes, masih Fagundes sebuah ledakan, gol! Sebuah proses gol yang sangat cantik berhasil diciptakan oleh Ronald Fagundes. Hasil kerjasama dengan Pavel Solomin sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0. Bagi Persisam Samarinda. Sebuah skill individu yang cantik, apik, dan luar biasa dipertontonkan oleh Ronald Fagundes yang berhasil memberikan tontonan yang cukup baik dengan skill individunya. Sebuah gol chip tentunya berhasil menipu dua pemain pertahanan di dalam kotak penalti dan melihat gawang dari Ferry Rotinsulu tidak terkawal dengan baik, walaupun Bobby Satria berupaya membuang bola tadi. Gol ketiga tentunya bagi Persisam semakin membuat Sriwijaya FC terpuruk. Kekurangan pemain sulit tentunya bagi Sriwijaya FC
pasca di kartu merahkannya Oktomaniani. Kemampuan individu di atas rata-rata kembali dipertontonkan oleh seorang Ronald Fagundes. Melahirkan gol yang sangat cantik. Berhasil mengelabui beberapa pemain termasuk Ferry Rotinsulu. Ya, mengalami kram ataukah sebuah cedera otot Jules Simi. Ini dia Ronald Fagundes dengan gol yang sangat-sangat bagus. Wow, aksi individu dengan permainan yang cukup dominan di lapangan. Kembali Persisam Samarinda. Fagundes, Irsyad Daras, yang dituju Pavel Solomin. Kembali berbahaya bagi Sriwijaya FC. Mencoba melakukan tendangan spekulasi melihat Ferry Rotinsulu keluar. Ahmad Sembiring, Akbar Rashid maksud kami. Dirga Lasut, pemain yang kembali dipanggil oleh Alfred Riedel untuk memperkuat timnas Under 23 menghadapi SEA Games tentunya. Tiga gol telah bersarang ke gawang penjaga gawang kedua timnas Indonesia, Ferry Rotinsulu. Kembali mampu jatuh di kaki Persisam Samarinda, sayang sekali. Kekurang tenangan Choi Dong Soo kembali membuang peluang bagi Persisam Samarinda. Serangan balik melalui Kit Kayamba Gam Sriwijaya FC. Terbaca dengan baik oleh M. Robi. Pergerakan dari Kit Kayamba Gams. Pavel Solomin. Bukan offside, Julio Lopez. Sebuah umpan terobosan yang terlalu tajam. Ronald Fagundes, gol yang baru saja diciptakannya dalam merupakan gol yang pertama baginya di musim ini. Musim lalu bersama Persisam Samarinda, Ronald Fagundes berhasil menciptakan 6 gol dalam pertandingan yang dilakoni sebanyak 30 pertandingan musim lalu 2009-2010, atau Ronald Fagundes bermain selama 2.396 menit bersama Persisam Samarinda. Dan ini adalah merupakan musim kedua Ronald Fagundes bersama Persisam. Sebelumnya Fagundes memperkuat Persik Kediri. Pavel Solomin, Isdiantono, crossing Isdiantono yang dituju Ronald Fagundes. Ahmad Sembiring, umpan terobosan berbahaya, Irsyad Daras. Semakin menguasai permainan Persisam dengan percaya diri yang cukup tinggi. Semua pemain bisa bermain dengan kolektivitasnya. Bekerja ekstra keras Claudiano menahan gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Persisam Samarinda. Rudi Widodo yang dituju, dibayang-bayang oleh Isdiantono. Masih Rudi Widodo, masih Rudi. Budi Sudarsono masih gagal.
memecah kebuntuan bagi Sriwijaya FC. Kerjasama Rudi Widodo dan juga Budi Sudarsono tadi. Iya, sebuah kerjasama yang cukup apik dari kedua penyerang lokal Sriwijaya FC, Rudi Widodo dan Budi Sudarsono, namun belum membuahkan hasil. Tersisa beberapa detik lagi dari waktu normal di babak kedua. Kedudukan sementara masih 3-0. Bagi Laskar Bukit Rosina, Persisam Samarinda atas Laskar Wongkito. Budi Sudarsono, Kit Kayamba Gams yang dituju. Terbaca dengan baik oleh Irsyad Ara. Serangan balik kembali Persisam Samarinda melalui Pavel Solomin. Melebar ke kiri Pavel Solomin, maksudnya ke Choi Dong-soo. Sedikit menurunkan tekanan pemain-pemain Persisam Samarinda pasca keunggulan 3-0 sejauh ini. Pada 3 pertemuan sebelumnya, kedua tim berbagi poin yang sama. Masing-masing memperoleh 1 kemenangan dan 1 kali draw. Dengan kemenangan 3-0 ini menempatkan secara head-to-head Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Ya, kembali Ahmad Sembiring. Persisam Samarinda dan Pavel Solomin, Julio Lopez dan gol! Sebuah kerjasama antara 3 pemain Persisam Samarinda, Pavel Solomin, Julio Lopez dan juga Ahmad Sembiring kembali membuktikan ketajaman trisula maut mereka, berubah kedudukan menjadi 4-0. Iya, sebuah gol yang berawal dari kinerja kerjasama yang cukup baik. Pavel Solomin, Ahmad Sembiring dan Julio Lopez semakin meruntuhkan moral para pemain Sriwijaya FC. Terlihat jelas kocar-kacir pemain pertahanan Sriwijaya FC dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Gol kedua dalam pertandingan sore ini bagi Julio Lopez sekaligus menjadi gol yang kelima baginya musim ini bersama Persisam Samarinda. Pemain yang telah berusia 32 tahun ini kembali mencatatkan dirinya sebagai salah satu striker house goal. Musim lalu, Julio Lopez juga berhasil menciptakan 15 gol bagi Persibah Balikpapan. Sementara bersama PSM Makassar pada musim 2008-2009, Julio Lopez juga menciptakan 15 gol. Kembali Julio Lopez, apakah ini menjadi hat-trick bagi Julio Lopez dan masih mampu dipatahkan oleh Ferry Rotinsulu kali ini. Sebuah peluang kembali terbuka bagi Persisam Samarinda. Iya, kembali aksi individu yang dilakukan Julio Lopez hampir saja mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker yang berhasil mencetak hat-trick di satu pertandingan. Kembali serangan balik dari Persisam Samarinda. Lalu M. Robi, Julio Lopez melebar ke kiri. Yang dituju Choi Dong-soo. Kembali Julio Lopez berhadapan dengan Claudiano. Choi. Crossing Choi ke sisi sebelah kanan. Ronald Fagundes yang dituju. Pendek saja Pavel Solomin. Masih Pavel. Kembali Julio Lopez. Dan masih mampu dikuasai dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Penampilan terbaik Julio Lopez di pentas sepak bola nasional adalah bersama PSIS Semarang pada musim 2003-2004. Saat itu Lopez berhasil membukukan 28 gol. Kali ini Sriwijaya FC dan gol!
Sebuah tendangan lemah dari Supardi gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 4-1. Iya, sebuah gol deflection dari Supardi tentunya. Tampaknya Iya. Supardi berhasil memaksimalkan kelengahan dari Isdiantono. Iya. Sentuhan daripada Jules Simi justru berbalik arah ke gawang Wawan Hendrawan. 4-1 skor. Sama dengan skor ketika Sriwijaya menghempaskan Persib Bandung. Dan gol yang dibukukan oleh Jules Simi atau gol bunuh diri sekaligus menutup pertandingan sore ini berhasil unggul telak. Persisam Samarinda dengan 4-1 atas Sriwijaya FC melalui